Teman-teman pasti sudah nggak asing nih dengan istilah Hiroshima hancur karena bom, warung hancur karena won. Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasbon, ini memang dilema yang sering terjadi di toko-toko. Di satu sisi, kita merasa nggak enak kalau tidak memberi bon, apalagi kalau termasuk pelanggan lama. Tapi di sisi lain, kalau terlalu sering ngebon dan tidak terkontrol, uang nggak balik, modal bisa macet, cash flow tersendat, dan akhirnya bisnis kita yang kena dampaknya. Awalnya, mungkin teman-teman pemilik toko hanya berniat untuk memudahkan cara pembayaran kepada pelanggan. Ditambah, mungkin sudah ada nih kedekatan dengan pelanggan karena seringnya belanja. Dan sebagai pemilik toko, kita kadang merasa nggak enak kalau nolak. Ya nggak? Tapi, di balik semua alasan itu, kalau tidak dikelola dengan baik, kasbon bisa jadi masalah yang besar. Hutang pelanggan yang numpuk tanpa pengelolaan jelas akan bikin modal kita stuck tanpa tahu kapan akan kembali. Bahkan, bisa jadi ada pelanggan nih yang malah lupa sama hutangnya. Ini gawat banget kan? Nah, jadi gimana sih cara menghadapinya? Saya punya tips untuk menghadapi situasi ini tanpa bikin bisnis kita rugi. Yang pertama, catat semua transaksi bon dengan rinci. Pastikan semua transaksi kasbon tercatat secara rapi. Jangan pernah mengandalkan ingatan atau kepercayaan. Kasbon yang tidak dicatat dengan detail akan mudah terlewat. Ujung-ujungnya, kita bisa lupa siapa yang hutang, berapa jumlahnya, dan kapan jatuh temponya. Kalau teman-teman sudah pakai iPOS, urusan catat-mencatat ini pasti sudah clear ya. Setiap transaksi tercatat secara otomatis, lengkap dengan tanggal transaksi, jumlah piutang, dan siapa pelanggannya. Nggak perlu ribet lagi nih, buka buku catatan atau kertas-kertas yang mudah hilang. Semua data tersimpan rapi dan bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Kedua, tetapkan batasan bon. Ini penting banget nih teman-teman. Setiap pelanggan itu harus punya batasan jumlah bon maksimal, tergantung dari histori belanja dan kepercayaan yang sudah terbangun. Misalnya nih, kita bisa batasi bon maksimalnya 200.000. Selain batasan nominal, batasan waktu itu juga penting. Tidak semua pelanggan bisa diberi kebebasan bayar kapan aja. Tetapkan jatuh tempo yang jelas, misalnya maksimal 1 bulan. Ini akan mengurangi resiko modal kita terjebak terlalu lama di bon-bon pelanggan. Teman-teman pengguna iPOS sudah bisa mengatur batasan ini kan? Betul. Buka master data, lalu klik daftar pelanggan, dan tinggal diatur deh limit piutang pelanggannya dan jatuh temponya. Jadi sistem akan memberikan notifikasi saat jatuh tempo sudah dekat, atau saat sudah melewati limit nominalnya. Selanjutnya, tinggal tagih deh. Ketiga, evaluasi pelanggan dengan data. Jangan ragu untuk mengevaluasi pelanggan. Prinsipnya, tidak semua pelanggan layak diberi bon. Kita harus selektif. Lihat siapa saja pelanggan yang sering menunda-nunda pembayaran atau malah kabur tanpa kabar. Lihatnya di mana? Di laporan piutang beredar bisa. Di laporan pembayaran piutang juga bisa. Dari sini, kita bisa tahu pelanggan mana yang selalu membayar tepat waktu dan mana yang sering telat atau bermasalah. Dan dengan data ini, kita bisa ambil keputusan lebih bijak soal siapa yang layak diberi bon dan siapa yang tidak. Keempat, pastikan cash flow selalu lancar. Piutang yang tidak terkelola dengan baik bisa membuat cash flow bisnis terganggu. Kasbon memang bisa jadi solusi sementara buat pelanggan, tapi jangan sampai modal kita terjebak terlalu lama di situ. Pastikan teman-teman selalu punya dana yang cukup untuk restock barang atau biaya operasional lainnya. Dengan iPOS, teman-teman bisa dengan mudah memantau arus kas toko, termasuk jumlah bon yang masih tertunggak. Jadi, itu tips mengelola kasbon anti rugi yang bisa teman-teman coba di toko. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.